Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Nedi Amardianto. Halo semuanya, terima kasih buat viewers dan juga subscriber yang sudah memberikan feedback positifnya terkait dengan unggahan pertama, edisi pertama terkait dengan tips menjadi MC untuk pemula. Dan kemarin banyak sekali yang memberikan komentar positifnya melalui DM Instagram. Dimana ada yang meminta diadakan pelatihan untuk public speaking seperti itu, dan juga ada yang boleh dong belajar secara online, bisa nggak melalui Zoom meeting? Kalau bisa boleh ya diadain, pengen juga belajar bareng gimana caranya untuk bisa menjadi seorang public speaker sejati. Nah, ada juga yang minta tips-tips gimana sih caranya menjadi MC ketika kita ditunjuk dadakan. Berkaitan dengan ditunjuk dadakan, pernah nggak sih kamu punya pengalaman mencoba menjadi MC ditunjuk dadakan seperti itu? Mungkin dari sekolah atau dari kampus atau dari tempat kerja kamu menunjuk kamu untuk memandu acara yang sangat penting, tetapi kamu pun belum pernah punya pengalaman sebagai MC. Nah, berkaitan dengan itu, di unggahan video yang kedua ini akan dibagikan tips gimana sih caranya menjadi MC dadakan. Nah, yang penasaran seperti apa tipsnya? Don't go anywhere and keep watching. Hai, kembali lagi di YouTube channel Nedi Amardianto. Berbicara tentang dadakan itu bukan sesuatu yang baru lagi ya, itu sudah sering kita temukan. Bahkan hampir tiap hari yang namanya tahu dadakan, tahu bulat itu bisa kita temukan. Nah, biasanya kalau kita ditunjuk untuk menjadi MC secara dadakan, akan ada rasa-rasa kekhawatiran di dalam diri, benar atau enggak. Pastinya juga akan ada rasa kaget, bingung, panik, dan pastinya juga rasa grogi itu akan menyertai. Aduh, bisa apa enggak ya? Maka dari itu, untuk hal yang demikian, kalau kamu ditunjuk untuk menjadi MC secara dadakan, ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Apa itu? Yang pertama, tanyakan kepada hatimu, caranya gimana? Tarik nafas, keluarkan, diam sejenak, renungkan, kira-kira kamu sanggup apa enggak untuk menerima tantangan tersebut. Kalau hatimu mengatakan kamu bisa, kamu yakin pasti bisa. Kalau emang seperti itu, go ahead, jalankan saja. Tetapi kalau hatimu mengatakan kayaknya nggak sanggup nih, ragu-ragu, daripada kamu mengecewakan pihak lain, sebaiknya kamu tolak dengan cara yang santun ya. Karena apa? Baik kamu menerima ataupun menolak, itu ada konsekuensinya. Dan kamu harus tahu konsekuensinya tersebut, gitu kan? Kalau kamu menerima job tersebut, konsekuensinya adalah tanggung jawab. Kalau kamu menolak, konsekuensinya orang bisa kecewa karena orang tersebut ingin kamu yang menjadi MC, tetapi kamu tidak mampu untuk menjalankan tugas tersebut. Seperti itu. Tetapi nih, kalau kamu menerima job MC dadakan ini, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Berikut tips-tips untuk menjadi MC dadakan. Salah satunya, yang pertama, kamu harus cari tahu informasi detail acaranya seperti apa. Jangan sampai kamu nggak tahu acaranya apa, seperti itu. Karena ini berkaitan dengan unggahan video pertama kemarin yang berkaitan dengan tips menjadi MC pemula. Itu harus menguasai materinya dulu, menguasai acaranya terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, caranya apa? Untuk bisa mendapatkan informasi detail tersebut, kamu harus berkoordinasi mencari tahu siapa panitia yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam sebuah event tuh pasti ada ketua pelaksana, ada PIC acara, ada juga stage manajernya atau floor manajernya. Kamu harus cari tahu itu, berkenalan.
Oke. Lalu kalau kamu sudah tahu siapa yang menghandle acara tersebut, panitianya, kamu cari informasi terkait rundown-nya. Cari tahu kira-kira setelah pembukaan itu apa? Adakah baca doa, pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu disusul dengan adanya sambutan, kira-kira tamu undangannya siapa saja, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kamu sudah mengetahui runtutan acara rundown-nya, maka kamu bisa aman dalam menjalankan tugas sebagai MC dadakan. Tetapi kalau kamu belum tahu rundown acaranya seperti apa, jangan mau menerima job MC tersebut, karena akan membuyarkan fokus kamu nantinya. Bila perlu kamu harus cari tahu dulu, dipastikan sudah ada rundown acaranya. Lalu yang kedua, amati satu persatu susunan acara di dalam rundown tersebut. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai kamu mengacak susunan acara tersebut. Dipastikan dulu ketika ada penyambutan, kira-kira tamu undangan orang penting atau pejabat yang terlibat di dalamnya siapa saja. Jangan sampai nanti kamu salah ucap nama, salah ucap gelar, karena itu fatal. Biasanya orang-orang penting yang hadir di dalam acara tersebut. Lalu konfirmasikan tema acaranya apa. Kira-kira kalau memang acaranya berkaitan dengan pentas seni, pastinya ada tema acara. Apakah berkaitan dengan ulang tahun dari sekolah tersebut kah, atau ulang tahun dari organisasi kah, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kamu kamu tidak mencari informasi terkait tema tersebut, kamu jadi salah kostum. Karena ini berkaitan tema, konsep, dan juga kostum. Kenapa? Karena kostum itu bisa menyesuaikan mood kamu, dan juga kostum harus menyesuaikan juga dengan konsep dan juga tema acaranya. Jangan sampai ketika konsep dan juga tema acaranya berkaitan dengan kegiatan halal bihalal, kamu menggunakan kostumnya casual untuk kostum yang acara santai. Kan itu tidak masuk ya dengan tema acaranya. Kalau tema acaranya halal bihalal, maka kita harus mengenakan kostum berkaitan dengan tema putih atau baju muslim dan lain sebagainya, yang berkenaan juga dengan kondisi situasi halal bihalal tersebut ya. Lalu selanjutnya yang harus kamu siapkan, kamu harus cari tahu dan berkenalan juga dengan stage manager, siapa yang bertanggung jawab terkait acara tersebut ya. Kamu harus berkoordinasi, menanyakan kira-kira tamu pejabat A ini hadir di acara di pukul berapa. Kalau seandainya telat, ini mau diganti ke siapa atau bagaimana? Karena biasanya dalam event itu ada pengunduran waktu seperti itu. Bahkan men-switch acara yang tadinya ada acara hiburan di akhir, di tengah-tengah ada sambutan. Tetapi sambutan dari orang penting ini datangnya telat. Orang pentingnya datangnya telat. Tapi kita nggak boleh kita nggak mau kalau seandainya orang penting ini tidak memberikan sambutan seperti itu. Maka kita lukir dulu, diisi dengan acara hiburan dulu sampai dengan kira-kira 5 menit atau 10 menit lagi orang penting tersebut datang, seperti itu. Harus bisa disiasati seperti itu. Harus berpikir kreatif ya. Ini kayak mana nih melukir acaranya. Karena seorang MC tidak boleh melukir acara sembarangan, harus berkoordinasi dengan yang namanya stage manager tersebut. Kalau tidak ada stage manager, MC akan bingung berkoordinasi sama siapa, seperti itu kan. Nah, jadi kita harus cari tahu. Jangan sampai kita lengah, kita tidak tahu siapa orang yang bisa kita ajak koordinasi dan berperan penting terkait jalannya acara tersebut. Lalu juga kamu harus mencari tahu informasi seputar tamu undangan atau audiens kamu. Siapa nih yang ada di hadapan kamu? Apakah hanya peserta kalau acara sekolah hanya siswa saja yang ada di hadapan kamu, atau ada kepala sekolahnya, atau ada kepala dinas pendidikannya, ketua yayasannya,
dipastikan dulu jangan sampai miss. Karena kalau kamu miss info terkait tamu undangan yang hadir, kamu akan kebingungan untuk menyambut tamu undangan. Kalaupun tamu undangan tidak bisa hadir, yang diundang tamu penting ini tidak bisa hadir, apakah dia ada perwakilannya? Kamu harus cari tahu juga, jangan sampai kamu abai terkait dengan hal ini gitu kan. Seharusnya ada yang diwakilkan tetapi tidak kamu sebut namanya, karena itu buat tamu undangan merasa kecewa ya, sudah jauh-jauh datang kok saya tidak disambut gitu kan. Lalu kamu harus cari tahu terkait durasi waktunya, berapa lama, 1 jam kah acara tersebut, 2 jam kah acara tersebut, atau 5 jam acara tersebut berlangsungnya. Mungkin kalau 5 jam banyak sekali gimmick-gimmick di dalamnya ya gitu. Lalu juga cari tahu lokasi acara tersebut, indoor kah atau outdoor kah. Nah, karena apa? Hal demikian ini berguna untuk kamu bisa mempersiapkan diri datang lebih awal. Kalau seandainya acaranya di luar dari area sekolah atau tempat kamu bekerja, misalnya tempat kamu ada di Jalan Ahmad Yani, tiba-tiba acaranya ternyata ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman ini ternyata butuh waktu, jarak tempuhnya 1 jam perjalanan. Sehingga kamu harus men-spare waktu, memperkirakan untuk bisa datang ke lokasi on time 2 jam sebelum acara tersebut ya kan. Karena 1 jam perjalanan dan 1 jam untuk persiapan kamu, untuk melihat kondisi di lapangannya seperti apa. Dan untuk persiapan gladi resik, gladi kotornya itu seperti apa. Jangan sampai nanti kamu datang terburu-buru, itu tidak baik. Sesuai dengan unggahan video pertama berkaitan dengan MC itu harus datang on time, seperti itu. Lalu juga kamu harus cari tahu kira-kira ada peralatan sound system nggak di sana, sound systemnya lengkap atau enggak. Seorang MC harus mempertanyakan kira-kira MC itu dapat jatah mikrofonnya pakai kabel kah atau mikrofon yang bisa mobile. Kalau aku pribadi sih lebih prefer menyarankan menggunakan mikrofon yang bisa mobile, karena dengan kita bergerak bebas seperti itu membuat kita semakin percaya diri, leluasa untuk bisa berkomunikasi dengan audiens. Tetapi kalau seandainya menggunakan mic yang pakai kabel, sebenarnya tidak masalah gitu kan. Tetapi mic pakai kabel ini kekurangannya sulit untuk kita bawa mobil. Mobile ya, mobilitas itu sangat kurang. Kalau kita mau ke tempat audiens itu agak sulit ya, karena pakai kabel. Iya kalau kabelnya panjang, kalau kabelnya pendek itu agak menyulitkan, seperti itu. Nah, setelah info lengkap tadi sudah didapatkan, beberapa tips tadi yang sudah kamu jalankan, saatnya kamu untuk melakukan persiapan nih. Ketika kamu sudah mendapatkan informasi lengkap dan kamu sudah siap sedia, yang harus kamu siapkan ini, kamu harus mencari tahu tempat dress code yang sesuai dengan acara tersebut. Kalau kamu tidak memiliki dress code-nya, katakan acara halal bihalal, pakaian muslim, ternyata baju muslim kamu kayaknya kurang pas nih gitu. Dimana kamu dapat informasi kalau baju muslim yang dipakai harus gamis gitu kan, tetapi yang kamu punya bukan gamis, ya kamu harus mencari tempat sewa atau membeli pakaian gamis tersebut, seperti itu. Kamu harus bisa memberikan penampilan yang terbaik di depan audiensmu. Lalu juga kamu harus menyempatkan diri datang ke lokasi untuk meninjau lokasi. Misalnya acaranya di indoor, di dalam gedung, di balai pertemuan kah atau di gedung ballroom kah, kamu harus datang dulu nih melihat situasi. Oke, ternyata gedungnya cukup lebar, cukup luas gitu kan. Kira-kira panggungnya ukurannya dari sini sampai sini gitu, misal segini. Berarti kamu bisa memperkirakan, oke, nanti gestur tubuhnya seperti ini.
aku berdirinya di pojok sini, sebelah situ gitu kan, bisa memperkirakan seperti itu. Bahkan bisa berkoordinasi juga dengan panitia acaranya, kira-kira posisi MC ada di mana, seperti itu. Lalu nanti mic kabel kah? Nah, posisi mic-nya nanti di mana? Colokan kabelnya ada di mana? Jangan sampai nanti ketika mic kabel kita bawa untuk komunikasi dengan audiens, ternyata kabelnya tidak cukup panjang gitu kan, atau colokannya terlepas gitu. Nah, itu kita bisa mensiasatinya. Bahkan kita bisa mencari tahu nih kelemahannya ada di mana nih gedung ini gitu kan. Kalau seandainya ada lemahnya, oh ternyata di sudut sana kurang elok untuk dilihat gitu, kita bisa koordinasi dengan panitia acara. Kalau bisa posisi diubah, jangan di pojok sini, jangan di sudut ini, pindah ke sudut ini, seperti itu. Kita wajib cerewet juga ya ke yang punya acara dan juga ke panitia acaranya. Jangan kita terima jadi beres diam-diam saja, karena itu kalau sampai dilakukan hal yang seperti itu, bisa dijamin ketika kamu memandu acara itu akan berantakan, tidak runut seperti itu. Kamu nanti bisa merasakan sendiri. Lalu sempatkan juga meminta waktu kepada tim panitia atau kepada yang punya hajat tersebut, kepada orang yang menunjuk kamu untuk menjadi MC dadakan ini, meminta waktu untuk dilakukannya gladi resik atau gladi kotor untuk persiapan diri. Dan kamu juga harus sering-sering berlatih di depan cermin. Itu sangat penting ya. Kenapa? Karena di depan cermin, misalnya nih, aku ada cermin, hai. Nah, cermin ini kamu berlatih, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Wabihi nasta'inu ala umur dinwatin, Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awal dari segalanya, marilah bersama-sama senantiasa kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya lah, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara halal bila halal di hari ini yang membahagiakan, tepat di hari Jumat 30 April 2022. Kurang lebih seperti itu. Dengan adanya cermin tersebut atau kita berlatih di depan kaca, kita bisa melihat gestur tubuh kita, mimik wajah kita, smile-nya kita seperti apa. Kalau kita merasa ada yang kurang, oh kayaknya kurang senyum, kita lebarkan senyumnya. Oh kayaknya berdiri jangan kayak gitu, harusnya kayak gini misalnya. Ya kita bisa menyesuaikan. Nah, karena apa? Dengan kita berlatih seperti itu, ketika kita di atas panggung, kita sudah yakin, sudah mantap, oke, style kita seperti ini, berdiri kita seperti ini, harus tegak, tatapan harus ke depan, menatap audiens. Kalau kamu tidak bisa melihat audiens, melihat mata audiens, kamu lihat satu titik di tengah-tengahnya, atau kamu pusatkan satu perhatian di satu titik, katakan dimanapun itu, di fokus depan kamu. Pokoknya satu titik kamu lihat. Kalau kamu tidak berani menatap audiens tersebut, karena apa? Dengan kamu menatap satu fokus seperti itu menandakan kamu memberikan penghargaan kepada audiens tersebut, dan audiens merasa dihargai karena diajak untuk berkomunikasi, walaupun mereka hanya diam saja mendengarkan kamu, seperti itu. Kalau kamu tidak melihat audiens, tidak menatap audiens, audiens akan merasa kok MC-nya asik sendiri ya, membaca textbook sendiri ya, tidak pernah melihat ke audiens ya. Dia merasa nanti kok kami tidak dihargai ya, sudah datang jauh-jauh untuk menghadiri acara ini tetapi tidak dilihat sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Anggap aja ini teks tadi ya, bukan berdoa loh. Lalu ketika semua itu sudah kamu jalankan, persiapan itu, maka disitulah kamu dinyatakan ready untuk tampil di atas panggung, ready, siap untuk menerima challenge, tantangan yang diberikan, yaitu menjadi
MC dadakan tadi. Itu dia beberapa tips yang sudah diberikan untuk kamu. Semoga kamu bisa mempraktikkannya. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah ini, diklik, lalu loncengnya dihidupkan, dan pastinya juga jangan lupa like serta berikan komentar positif kamu. Berbagi pengalaman, berbagi kisah itu sangat menarik dan tidak ada yang sia-sia di balik berbagi ilmu tadi. Barangkali ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Untuk kamu juga boleh kirimkan masukan dan juga kritik serta saran di kolom komentar ini, atau kamu juga bisa kirimkan DM Instagram kira-kira harus membahas apa lagi ya, atau kira-kira ada request apa nih dari teman-teman sekalian, atau kalian memang benar-benar yuk kita adakan pelatihan public speaking segera, misalnya seperti itu. Boleh kirimkan saja masukan-masukannya melalui DM Instagram di sini ya, di @real_ig_nedi, atau bisa cantumkan saja di kolom komentar berikut. Thank you so much untuk kamu yang sudah setia menyaksikan video ini. Kurang lebih hampir 20 menit kalian mendengarkan. Thank you so much. Sampai jumpa and goodbye.